Menantu Super Han San Qian. Bab 6371 Pena Anda hilang. Mahkotaku. Sulong awalnya tidak bereaksi, lagi pula, dia tidak memiliki apapun di kepalanya. Namun sedetik kemudian, Sulong teringat, maksudmu pena tanah. Yang disebut mahkota, jelas hanya bisa merujuk pada ini. Pihak lain bermaksud bahwa dia mengandalkan pena tanah untuk memamerkan kekuatannya. Namun, pena tanah masih ada di tangannya, jadi apa masalahnya? Namun, tepat ketika Sulong hendak berbicara. Jepret, jepret. Suara retakan halus terdengar, dan tangan yang memegang pena tanah dapat dengan jelas merasakan getaran pena itu. Dia menundukkan matanya lagi. Jepret. Pena, yang awalnya dalam kondisi baik, tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Area inti dari bagian yang rusak itu persis di tempat bilah kapak mengenai, yaitu, kapak itu langsung memotong pena tanah menjadi dua bagian. Namun, itu tidak benar-benar pecah tadi, tetapi sekarang. Sulong tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan seluruh orang itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Utusan utama dan yang lainnya yang tadi masih bangga juga benar-benar tercengang. Sapi aneh dan kura-kura tua itu juga menatap mereka dengan bodoh. Sebenarnya, bagi siapapun, pemandangan seperti itu hampir tidak terduga. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Sulong. Ini tidak mungkin, ini hanya. Apakah kamu tahu kapak apa yang ada di tanganku? Han San Qian tertawa dingin. Sulong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Han San Qian dengan ngeri. Ini adalah kapak Pangu, artefak pertama yang ada saat dunia pertama kali diciptakan, dan itu juga merupakan raja dari semua artefak. Kamu ingin melawannya secara langsung dengan pena, pernahkah kamu berpikir itu memenuhi syarat? Tidak peduli seberapa kuat pena bumi, sama sekali tidak mungkin untuk bertarung langsung dengan kapak Pangu, raja dari semua artefak. Han San Qian juga percaya bahwa tidak peduli senjata dewa apapun di bawah langit, itu tidak memenuhi syarat. Dia tidak ragu untuk mengorbankan 7 tubuh emas untuk menemukan peluang jarak dekat untuk menyerang Sulong. Sebenarnya, bukankah ini saat yang dia cari? Dia tahu betul bahwa mustahil untuk menghadapi pena bumi dengan kekuatan bumi dengan metode lain. Dia telah mencoba, tetapi gagal. Oleh karena itu, ia harus mengubah strateginya. Hanya dengan membiarkan Pangu Aks dan pena bumi bertarung dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan Pangu Aks dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sambil menghindari kekuatan pena bumi. Han San Qian berusaha sekuat tenaga dan melakukannya. Ini juga alasan mengapa Han San Qian mengatakan di awal bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya. Iya. Tahu betul apa artinya mengorbankan 7 tubuh emas, tetapi itu tidak masalah, langkah terakhir adalah menuju kesuksesan. Sulong menatap Han San Qian dengan ngeri. Sejujurnya, ia masih tidak mengerti apa itu Pangu Aks, tetapi frasa, raja segala senjata, telah menyebabkan dampak yang kuat di hatinya. Tentu saja, ia tidak berani meragukan gelar ini, lagi pula, pena buminya langsung pecah menjadi dua bagian dalam konfrontasi dengannya. Sulong tiba-tiba terhuyung, dan saat tubuhnya mundur, separuh pena bumi lainnya yang pecah menjadi dua bagian juga jatuh langsung dari udara. Sulong, jangan patah semangat atau takut. Bahkan jika pena tanah hilang, apa yang bisa kita lakukan? Han San Qian sudah kelelahan dan tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita. Melihat situasinya tidak baik, kepala aula tua itu berteriak. Ketika Sulong mendengar ini, matanya yang berserakan kembali fokus, dan dia menatap Han San Qian, itu benar, bahkan jika kamu menghancurkan pena tanah sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Modal apa yang kamu miliki untuk melawan begitu banyak saudara kita? Begitu dia selesai berbicara, bahkan aliran serangga terakhir pun disapu bersih oleh orang-orang berpakaian hitam. Sekarang, hanya 4 bawahan Han San Qian yang ditangkap dan Han San Qian sendiri yang sudah sekarat yang tersisa. Situasi keseluruhan masih ditentukan. Han San Qian tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak khawatir tentang apapun sama sekali. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya chip? Aku masih memiliki kartu truf di tanganku, dan lebih dari satu. Setelah berbicara, Han San Qian menunjukkan 2 jari. Kartu truf. 2. Sulong mengerutkan kening karena bingung. Bab 6372 Kartu Trumku.
Han Sanqian tersenyum tipis dan mengangguk, membenarkan bahwa itu benar. Sial, apa kau bercanda, Han Sanqian? Apa yang salah denganmu sekarang? Apa kau buta? Kenapa kau tidak membuka mata anjingmu dan menunjukkan kepadaku, modal apa yang kau miliki, modal apa yang kau miliki untuk disebut kartu truf? Sulong mencibir dengan jijik. Ketika Han Sanqian mengatakan bahwa ia memiliki kartu truf, sebenarnya, Sulong benar-benar terkejut. Bagaimanapun, pena bumi telah rusak. Jika Han Sanqian masih dalam keadaan semula, maka semuanya secara alami akan kembali ke waktu semula. Orang-orang seperti Han Sanqian secara alami merupakan penindasan yang sangat besar bagi mereka. Menghadapi serangan seperti itu, sulit bagi pasukan mereka untuk melawan, dan mereka akan benar-benar terjebak dalam keputusasaan. Namun, Han Sanqian benar-benar tidak memiliki apa-apa. Aliran serangga telah sepenuhnya dikendalikan oleh pihak mereka. Dan beberapa yang tersisa tidak dapat menyebabkan gelombang apapun. 4 bawahan Han Sanqian, orang-orang yang paling banyak menyebabkan masalah bagi mereka, kini telah ditangkap langsung oleh mereka. Sekarang bahkan Han Sanqian sendiri hampir hancur oleh serangannya sendiri. Belum lagi dirinya sendiri tanpa pena bumi, bahkan jika orang-orang berpakaian hitam biasa itu datang, itu sudah cukup untuk menghancurkan Han Sanqian. Jadi, dia tidak perlu takut. Han Sanqian tersenyum, sepertinya kamu pikir kamu bisa mengalahkanku. Jangan bilang, aku tidak bisa mengalahkanmu. Apa bedanya kamu dengan sampah sekarang? Han Sanqian, izinkan aku bertanya, apakah kamu memiliki sedikit kekuatan untuk menggunakan energi sejatimu? Sulong bertanya. Han Sanqian dapat menjawab pertanyaan ini tanpa ragu-ragu, tidak. Dia tidak perlu menyembunyikannya. Siapapun yang hadir, selama mereka telah mempraktikkan Taoisme, tahu betul bahwa tubuh Han Sanqian hampir sepenuhnya hancur karena klonnya rusak parah. Han Sanqian masih hidup dan sehat sekarang, yang sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa. Bagi kebanyakan orang, ketika klon mereka rusak parah, itu hampir sama dengan kematian. Karena itu tidak mungkin, Han Sanqian, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Sulong bahkan lebih meremehkan. Dia memiliki orang-orang yang dia butuhkan, prajurit yang dia butuhkan, dan keterampilan yang dia butuhkan. Mengapa dia harus takut pada Han Sanqian yang miskin dan tidak punya uang? Aku tidak bisa mengaktifkan ki sejati di tubuhku, tetapi ada artefak hebat di tubuhku. Apakah kau tahu apa itu? Kapak Pangu. Kau baru saja mengatakannya. Kata Sulong. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, tidak. Apa lagi yang mungkin? Batu Dewa 5 Elemen, hanya sedikit ki sejati yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya, itu dapat melepaskan sejumlah kekuatan. Dan kekuatan ini dapat membuat seseorang pulih dengan cepat. Han Sanqian tersenyum dan berkata, maksudku, kalau aku bisa menggunakannya untuk pulih. Jika demikian, Sulong, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Sulong sedikit terkejut. Yang dia khawatirkan adalah Han Sanqian masih memiliki kekuatan bertarung. Jadi, jika memang seperti yang dikatakan Han Sanqian, maka... Memikirkan hal ini, Sulong melirik, dan tiba-tiba, utusan utama dan yang lainnya juga mengerti maksudnya dalam sekejap, dan buru-buru memegang kura-kura tua dan yang lainnya lebih erat, takut mereka akan secara tidak sengaja melarikan diri untuk membantu Han Sanqian pulih. Han Sanqian, berhentilah bersikap keras kepala. Aku tidak percaya ada sesuatu yang dapat membuatmu memulihkan kekuatanmu secepat itu. Lagi pula, bahkan jika ada, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun memberimu energi sejati. Kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Sulong berkata dengan dingin. Tidak, aku memiliki kesempatan ini. Han Sanqian berkata dengan tegas. Sulong melirik keempat orang itu lagi, dan melihat bahwa keempat orang itu dikendalikan dengan sangat ketat. Sulong mencibir, mengandalkan mereka. Mereka mungkin tidak dapat mengurus diri sendiri, apalagi membantumu. Han Sanqian tersenyum, aku tidak berharap mereka membantu. Lalu siapa yang dapat membantumu? Tidak mungkin kami, kan? Sulong tersenyum dingin. Saat dia selesai berbicara, banyak pria berpakaian hitam tidak dapat menahan tawa liar. Meminta bantuan musuh tidaklah lucu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dengan tegas, tentu saja aku tidak dapat meminta bantuan orang-orangmu.
Kamu tampaknya telah melupakan apa yang aku katakan. Aku memiliki 2 kartu truf. Oh, kau pasti akan menghentikanku, jadi aku punya 2 kartu, satu untuk menghentikanmu dan satu untuk membantuku. Han Sanqian bertepuk tangan setelah selesai berbicara, lihat saja jika kau tidak percaya padaku. Bab 6373 2 kartu as. Hampir pada saat tepuk tangan berakhir, 2 sosok tiba-tiba muncul dalam kegelapan di kedua sisi sulong. Kedua sosok itu sangat cepat dan menyerang sulong pada saat yang bersamaan. Sulong tiba-tiba terkejut dan secara tidak sadar merasakan kekuatan dan kelemahan kedua kekuatan itu. Kemudian dia dengan cepat menghindari yang relatif lebih kecil dan menggunakan seluruh energinya untuk menghadapi yang lebih kuat. Pada saat itu, keduanya saling berhadapan secara langsung. Orang desa. Begitu mereka bertarung, Sulong secara langsung merasakan identitas orang di depannya. Meskipun kultivasi orang ini sangat baik, Sulong, sebagai orang yang lahir dan besar di sini, masih sangat akrab dengan orang-orang di daerah ini. Jadi dia hampir secara langsung dapat merasakan perbedaan orang ini pada awalnya. Hanya seorang penduduk desa, bagaimana kamu bisa memiliki kultivasi yang begitu kuat? Meskipun itu hanya pertarungan pertama, dan meskipun proses pertarungannya tidak lama, tetapi hanya dengan kontak, Sulong dapat merasakan kekuatan orang di seberangnya. Dia dapat mengatakan tanpa melebih-lebihkan bahwa meskipun kekuatan kultivasi orang ini tidak sebaik miliknya, setidaknya dia dekat dengan para tetua di sekitarnya. Daerah ini adalah wilayah kekuasaannya. Apakah dia tidak tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak? Penduduk desa hanyalah orang-orang biasa. Bahkan jika ada beberapa orang yang memiliki kultivasi, kekuatan bertarung mereka sebenarnya cukup lemah. Orang-orang ini tidak berani melawannya, apalagi melawan bawahannya. Namun lawannya sama sekali tidak menanggapinya, tetapi hanya menyerangnya dengan ganas. Meskipun Sulong memiliki keunggulan mutlak dalam kultivasi, gerakan lawannya jelas lebih kuat darinya. Tanpa bantuan pena bumi, sulit bagi Sulong untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari lawannya. Setelah beberapa ronde pertarungan, tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Ketika Sulong akhirnya menemukan kelemahan lawannya dan memukulnya kembali, dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa Han Sanqian, yang berada di sampingnya, telah menghilang. Di mana orang-orang itu? Sulong melihat sekeliling dengan panik. Tentu saja dia melarikan diri. Orang yang berdiri tepat di seberang Sulong tertawa pelan. Siapa lagi orang ini selain Lotus? Dia sudah memiliki dasar kultivasi, dan setelah peningkatan Han Sanqian, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tentu saja, dia memiliki bakat tertentu. Akhirnya, dia telah mempelajari keterampilan tingkat dewa. Meskipun dia memiliki lebih sedikit pengalaman bertarung, jelas tidak sulit baginya untuk melibatkan Sulong untuk sementara waktu. Mendengar bahwa Han Sanqian telah melarikan diri, Sulong melotot ke arah Lotus di sisi yang berlawanan. Dengan ganas, kamu gadis sialan, kamu hanya seorang penduduk desa, beraninya kamu melawanku. Apa, kamu seorang dewa? Mengapa aku tidak boleh melawanmu? Lotus berkata dengan nada meremehkan. Lagi pula, bahkan jika kamu seorang dewa, lalu kenapa? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa jika kamu membuat gadis ini tidak bahagia, bahkan jika kamu seorang dewa, aku akan tetap membunuhmu. Hanya kamu. Sulong marah dan tidak puas. Dia sekarang adalah seorang pria yang bahkan bisa mengalahkan Han Sanqian. Secara alami, kepercayaan dirinya meluap, dan harga diri serta kesombongannya secara alami ditarik sepenuhnya. Seorang penduduk desa berani bersikap begitu lancang padanya, bukankah itu kurang ajar? Hanya aku. Lotus tersenyum. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan gadis kecil sepertimu. Yang terpenting saat ini adalah menemukan Han Sanqian. Baru saja, seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah datang untuk membunuhnya dari sisi lain. Saat itu, dia tidak terlalu banyak berpikir dan mengira mereka semua ada di sini untuk menyerangnya. Jadi, dia memilih untuk bertarung dengan yang kuat dan memilih untuk menghindari yang lemah. Namun sekarang tampaknya jelas bahwa itu adalah kedok. Tujuan utama lawan adalah menggunakan yang lebih kuat untuk menahannya, dan kemudian yang lain mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Han Sanqian.
Selain itu, Han Sanqian mengatakan bahwa kedua orang ini adalah kartu trufnya. Jadi masuk akal jika mungkin ada tindak lanjut antara orang itu dan Han Sanqian. Dia tidak akan pernah memberi Han Sanqian kesempatan untuk menyerah, jadi dia benar-benar tidak punya waktu untuk berurusan dengan gadis Lian Hua ini. Namun, dia berpikir demikian, tetapi Lian Hua tidak berpikir demikian. Hampir ketika Sulong hendak pergi, Lian Hua mengambil inisiatif untuk berdiri di depannya, "Kamu ingin pergi, apakah kamu sudah bertanya padaku?" Bab 6374, Lotus juga sangat kuat. Dasar gadis sialan, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau masih harus bergegas ke sini untuk mati, kan? Apa kau benar-benar berpikir aku bisa memanjakanmu? Sulong sangat marah. Tidak membunuhnya akan menjadi hadiah terbesar, tetapi gadis sialan ini tidak hanya tidak tahu bagaimana harus bersyukur, tetapi dia bahkan berani menghentikannya di depannya. Dia pantas mati. Aku tidak butuh kemanjaanmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sudah lama ingin menghajarmu. Aku benar-benar tidak punya kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Jika kau pintar, serahkan dirimu dan aku akan memberimu kematian yang cepat, sehingga aku tidak perlu membuang-buang tenaga lagi. Tetapi jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan menghajarmu sampai babak belur. Sulong sangat marah. Tidak apa-apa bagi Han Sanqian untuk bertindak begitu sok di depannya. Bagaimanapun, Han Sanqian kurang lebih mampu. Namun, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir seorang penduduk desa kecil yang begitu lancang di depan seekor harimau? Baiklah, karena kamu tidak tahu seberapa tinggi langit itu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menemukan Han Sanqian itu. Setelah mengatakan itu, Sulong langsung bergegas ke Lian Hua. Tentu saja, Lian Hua tidak bisa senyaman yang dia katakan di permukaan. Dia sebenarnya sengaja membuat Sulong marah, sehingga Sulong harus bertarung dengannya, dan pengejaran Han Sanqian tentu saja akan tertunda. Tentu saja, Lian Hua sekarang juga memiliki keterampilan seperti itu. Menghadapi serangan marah Sulong, meskipun Lian Hua tidak berani menyerang langsung, dia tidak memiliki masalah untuk menghindar dan sesekali menyerang dengan cara yang terarah. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, semua serangan Sulong gagal, dan dia tidak pernah menyentuh Lian Hua sama sekali. Sebaliknya, Lian Hua menggunakan metode sihir yang diajarkan oleh Han Sanqian untuk sedikit banyak memanfaatkannya. Meskipun keuntungan ini tidak dapat membawa keuntungan substansial apapun bagi Lian Hua, itu sudah cukup untuk terus-menerus mengganggu hati Sulong yang sudah marah. Setelah beberapa kali dipaksa makan, Sulong akhirnya marah. Dia tahu betul bahwa sangat tidak realistis untuk mengalahkan Lian Hua ini dalam waktu singkat. Dia sangat sulit dihadapi. Namun, Han Sanqian harus segera mengejarnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berteriak kepada kepala suku dan yang lainnya, "Apa yang kalian semua masih berdiri di sana? Cepat dan temukan dia. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menemukan Han Sanqian untukku secepatnya. Jangan biarkan orang lain memulihkan Han Sanqian. Han Sanqian adalah harimau sungguhan. Jika kalian melepaskannya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia tidak akan pernah memberi Han Sanqian kesempatan. Bahkan jika kesempatan ini sebenarnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan." Utusan utama dan yang lainnya juga tiba-tiba bereaksi dan melambaikan tangan mereka, temukan dia untukku, hanya ada sedikit ruang di sini, Han Sanqian tidak bisa bersembunyi. Begitu kata-kata itu jatuh, banyak pria pemalas berpakaian hitam segera mengambil tindakan. Bahkan jika kalian menahanku, jangan harap Han Sanqian akan mendapat kelonggaran, kataku. Melihat bahwa anak buahnya semua mencari Han Sanqian, Sulong, yang relatif lega, benar-benar menumpahkan semua amarahnya pada Lian Hua. Meskipun Lian Hua mengandalkan sihir untuk menempati sedikit keuntungan, tetapi di bawah kesenjangan dalam kultivasi dan penindasan gila dari pengalaman tempur yang tidak memadai, menghadapi serangan ganas Sulong, ia mulai sedikit kewalahan setelah hanya 100 ronde. Ledakan. Tanpa memperhatikan sejenak, Lotus terkena aliran udara hitam di bahunya, dan terbang mundur beberapa meter, dengan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya.
Gadis kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah mempelajari beberapa trik dari Han San Qian, sehingga kamu memenuhi syarat untuk menunjuk jari di depanku? Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu masih jauh dari itu. Lotus merasakan sakit, tetapi dia menahan rasa sakit itu dan berkata dengan jijik, aku selalu berpikir orang-orangmu begitu kuat, tetapi setelah bertarung hari ini, mereka hanya biasa-biasa saja. Sepertinya beberapa hal dipercaya dengan melihat, dan beberapa reputasi salah dengan mendengar. Sulong berteriak dingin, mengapa, gadis kecil, kamu masih keras kepala sekarang? Pada titik ini, Sulong sepertinya teringat sesuatu dan berkata, kamu tidak mencoba mengulur waktu untuk anak itu, jadi kamu sengaja berbicara omong kosong kepadaku. Kenapa, apakah kamu menyukai anak itu? Mata Lotus sedikit mengelak, tetapi Sulong melihat semuanya. Bab 6375 Waktu Han San Qian. Apa, kamu malu? Kata Sulong menggoda. Rasa malu Lian Hua hanya berlangsung sesaat, dan detik berikutnya rasa malu itu sirna. Dia tersenyum dingin, aku ini bukan urusanmu. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bertanya di sini? Kita baru saja bertarung tadi. Datang lagi. Setelah mengatakan itu, Lian Hua langsung berdiri, dengan semangat juang membara di matanya, seolah-olah dia ingin bertarung dengan Sulong sampai mati. Senyum Sulong sedikit membeku. Awalnya, dia agak senang karena telah melihat isi pikiran gadis itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis itu tidak hanya tidak berniat mundur, tetapi juga melompat lebih jauh di depannya. Karena kamu bertekad untuk mencari kematian, baiklah, aku akan mengantarmu. Sulong tidak lagi menyembunyikan apapun, dan mendesak energi hitam di tubuhnya untuk menyerang Lian Hua dengan niat membunuh. Lian Hua sama sekali bukan lawannya. Menghadapi serangannya yang ganas dan marah, itu jelas lebih sulit. Dia tidak hanya mulai mundur dengan gila-gilaan, tetapi dia juga terus-menerus terluka dalam prosesnya. Setiap kali dia terluka, darah di mulutnya akan mengalir deras. Seiring berjalannya waktu, luka di tubuhnya semakin banyak, dan darah semakin banyak menyembur keluar, hingga pakaian di dadanya menjadi merah. Orang-orang berpakaian hitam itu seperti segerombolan semut yang keluar untuk mencari makan. Mereka tersebar rapat dan dengan cepat berpencar menuju kegelapan. Mereka harus menemukan Han San Qian secara menyeluruh dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, Han San Qian, dengan bantuan QR, telah datang ke tempat yang sangat tersembunyi dan bersembunyi. Sementara. Namun, jelas bahwa ruang di sini adalah ruang yang lengkap, jadi sebenarnya tidak ada penghalang di sekitarnya. Belum lagi musuh telah mengerahkan begitu banyak orang berpakaian hitam untuk melakukan pencarian karpet langsung. Bahkan jika hanya ada beberapa atau bahkan puluhan orang, tidak sulit untuk menemukan mereka. Saudara San Qian, seperti yang Anda perintahkan, Saudari Lian Hua pergi untuk menarik musuh, dan saya menyelamatkan Anda, tetapi Anda seperti ini sekarang, kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiaonu sekarang adalah orang yang telah memasuki lingkaran kultivasi. Meskipun kultivasinya adalah yang terendah di antara Han San Qian, dia juga orang yang memiliki beberapa kultivasi. Setelah menyelamatkan Han San Qian, dia berhubungan dekat dengan Han San Qian dan dapat merasakan kelemahan Han San Qian secara langsung. Dia bahkan dapat mengatakan bahwa Han San Qian tidak berbeda darinya sebelum dia berlatih kultivasi. Dia tidak dapat merasakan aliran energi sejati di tubuhnya. Faktanya, dia tidak sebaik sebelumnya, karena setidaknya dia dalam kesehatan yang baik saat itu. Bertahun-tahun bekerja di pertanian membuatnya sangat sehat. Han San Qian melirik ke sekeliling yang gelap dan mendengarkan gerakan di sekitarnya, kami tiba-tiba menghilang, dan pihak lain pasti akan mengirim seseorang untuk segera menemukan kami. Ini hanya masalah waktu. Kami tidak bisa tinggal lama. Xiaonu mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, dia sangat jelas tentang ini, jadi dia ingin bertanya kepada Han San Qian. Apa? Mari kita lakukan seperti yang kita sepakati sebelumnya. Kamu bantu aku mengaktifkan batu dewa 5 elemenku sekarang. Setelah mengatakan itu, Han San Qian mengeluarkan batu dewa 5 elemen miliknya. Dengan tingkat kultivasi Xiaonu saat ini, tidak ada masalah dalam mengaktifkan batu dewa 5 elemen. Sekarang dia hanya dapat menggunakan metode ini untuk membiarkan batu dewa 5 elemen memberinya kekuatan terakhir. Saudara San Qian, apakah itu akan berhasil?
Maksudku, waktunya terlalu singkat. Aku khawatir benda ini tidak hanya dapat menyembuhkanmu, tetapi juga tidak diketahui apakah aku dapat mengaktifkannya sebelum mereka menemukan kita. Xiaonu berkata dengan sangat khawatir. Han Sanqian tentu saja ingin bertanya kepada Guo tentang masalah ini, tetapi ini sudah menjadi kartu truf terakhir. Semuanya tergantung pada seberapa lama teratai itu dapat bertahan.